Cara bermainnya adalah pertama menentukan urutan dalam bermain. Yang kedua, panah harus diputar untuk memilih kartu. Yang ketiga, pemain harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kartu. Oke, ayat pertama. Cara kedua. Catur ketiga dan ini keempat. Silakan diputar. Kamu muter sendiri ayat. sudah? Muter sendiri. Naon gini. Kartu pertama. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi korupsi menurutmu? Menurut saya cara mengatasi korupsi itu dengan bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Lanjut pemain kedua. Bendahara kelas 12 IPA 2 memegang uang kas iuran seluruh siswa 12 IPA 2 sebesar Rp1.025.000. Pada suatu hari ia menggunakan uang kas sebesar Rp250.000 untuk keperluan pribadinya atas izin wali kelas. Menurutmu apakah itu termaksud korupsi? Ya, ini termaksud korupsi karena ini bukan uang pribadinya dan dia meminta izin hanya ke wali kelas, sedangkan wali kelasnya di sini dia tidak mengumpulkan uang. Yang mengumpulkan uang itu seluruh siswa 12 IPA 2, bukan wali kelasnya. Jadi menurut saya ini adalah korupsi. Pemain selanjutnya. Jadi kartu yang kedua. Apa itu korupsi menurutmu? Menurut saya korupsi adalah ketidakperilakuan orang-orang yang telah selalu melakukan kejahatan. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Oke. Lanjut Lili. Berikan contoh korupsi di Indonesia yang kamu tahu dan ceritakanlah sebisamu. Jadi menurut saya korupsi terjadi di Indonesia itu baru terjadi pada tahun 2018 dalam pembuatan Tugu Anti Korupsi. Dan dalam proses pembuatan Tugu Anti Korupsi tersebut ada pihak yang korupsi dalam proses pembuatan itu. Sekitar kurang lebih belasan orang terjerat kasus korupsi dalam pembuatan Tugu Anti Korupsi tersebut. Terima kasih. Baik. Kita kembali ke pemain pertama. Sampai habis. Mengapa di Indonesia masih banyak orang yang melakukan korupsi? Karena di Indonesia secara tidak langsung sistemnya sendiri sudah mengandung korupsi kan? Iya. Dilihat dari pejabat yang Mau memimpin harus ada uang sogokan. Lanjut ke pemain selanjutnya. Seorang koruptor dituntut 12 tahun penjara karena merugikan negara sebesar 8 miliar rupiah. Rakyat di negara tersebut merasa tidak terima dan memberikan ujaran kebencian padanya. Karena hal itu, koruptor itu hanya divonis 10 tahun. Bagaimana tanggapanmu? Tidak terima. Karena tuntutannya sudah 12 tahun. Terus ditambah lagi rakyatnya di sini mengujarkan kebencian kepadanya. Masa oknum yang terkait mau turunkan dia punya divonisnya dari 12 ke 10, sedangkan di sini rakyatnya saja tidak terima. Jadi saya rasa itu saya tidak bisa terima. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Pertanyaannya, berikan contoh korupsi di dunia perkuliahan. Menurut saya, contoh korupsi di dunia perkuliahan bisa dilakukan oleh beberapa orang. Seperti contoh bisa di kalangan dosen maupun mahasiswa dan lain sebagainya. Contoh di kalangan dosen itu contoh seperti ini.
Jika dosen memiliki jam mengajar di kelas A pada jam 8.00 sampai 10.00, lalu dosen tersebut datang di kelas A pada pukul 9, maka itu beliau telah korupsi jam mengajarnya. Dan kalau contoh korupsi di kalangan mahasiswa itu contohnya ketika mahasiswa mendapat nilai jelek, lalu beliau tidak terima dan menyogok dosen untuk diberikan nilai bagus. Terima kasih. Pilih mau yang mana? Seorang guru privat memiliki jam yang sama untuk mengajar 2 orang anak dengan masing-masing 2 jam pelajaran yang telah dibayar di muka. Agar dirasa adil, guru tersebut mengajar selama 1 jam pertama di anak pertama dan 1 jam terakhir di anak terakhir. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, apa yang dilakukan guru ini sudah benar karena dia memberikan jatah waktunya 2 jam. Jadi 1 jam untuk anak yang pertama dan 1 jam untuk anak yang terakhir. Jadi menurut saya tidak korupsi waktu. Oke, yang kartu terakhir nomor 4. Pak RT mengadakan kerja bakti mingguan dengan dana yang terbagi 2, yaitu alat kerja dan konsumsi. Pak RT kekurangan dana untuk membeli konsumsi warga, lalu menggunakan sebagian dana alat kerja untuk membeli konsumsi. Menurutmu, apakah tindakan Pak RT termasuk tindakan korupsi? Jelaskan alasanmu. Iya, dia korupsi karena dana ini sudah dibagi dari awalnya. Dia jadi dana untuk alat kerja dan dan konsumsi. Nah, sedangkan kalau misalnya kekurangan, itu berarti PRT-nya harus apa sih namanya, kayak membuat iuran lagi atau sebisanya mengusahakan dana untuk konsumsi. Baik, sekian permainan anti korupsi yang telah kami mainkan bersama. Di sini pembelajaran yang dapat kita ambil adalah masing-masing orang itu memiliki pendapatnya masing-masing yang tentu saja berbeda-beda. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.